Iya, ini Miss Yuni ya. Iya, saya sendiri. Ada yang bisa dibantu? Maaf Miss, soalnya tadi ini apa? Waktu ngechat itu dikasih nomor ini minta maafnya. Oh, kenapa, sayang? Eh, ini aku pengen ini ya Miss, pengen curhat lah. Oke, tapi ingat kalau curhat jangan Dan menyebut nama siapapun karena Miss Yuni lagi live nih. Kenapa, sayang? Curhat apa? minum dulu Miss. Mm-mm. Maaf ya Miss, mengganggu. Em, Kalau seandainya nih aku itu di sini udah kontrak ini, tapi hitungannya baru jalan 5 tahun. Itu kalau seumpama aku itu break atau notice gitu, rekodnya gimana nih? Lu Mas ya, rekodnya tergantung majikanmu, Dok. Kan bukan saya. gimana nih? Kalau kamu nge-break kan rekodnya Itu nih. tergantung majikan. Majikan ngasih rekod apa kan saya nggak tahu. Lah kenapa kamu pengen nge-break setelah 5 tahun, sayang? Ah, beri kekuatan aku Miss. Kenapa? 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 Ini aku itu di sini juga bapak yang stroke ya Miss ya. Ya Mm-mm. stroke. Terus juga anak kecil 2 di sini yang setiap hari aku harus antar jemput sekolah les. Nah sekarang di kontrak ketiga ini jalan yang setahun ini aku itu baru ceritanya baru tanda Mbak, tangan itu Saman tiga pakai bulan handfree toh, loh. Mbak? Nah, Suaranya nggak jelas. uh, Jangan bentar pakai bentar handfree bentar dong. ini sekarang jelas gak? Bentar 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 aku nggak pakai spray. Terus? Sekarang dengar Is Terus? ya. Di satu majikan ini satu kali baru sekarang ke sini udah satu majikan ini ya Miss ya. Mm. Aku itu di sini kontraknya di tulisan kontrak itu jaga singsang sama jaga anak 2 yang setiap hari semuanya yang handle aku. Nah sekarang itu aku ketambahan di kontrak ketiga ini aku ketambahan nenek yang berat badannya itu hampir 100 dan sekarang udah nggak bisa apa-apa Miss. Dia udah semuanya itu jalan apapun itu udah nggak bisa. Pokoknya semua menghandle aku gitu loh. Kayak ke rumah sakit apapun itu aku. Nah lama kelamaan kan aku juga capek ya Miss ya. Eh, semuanya jadi kayak majikan itu sudah nggak mau tahu dari anak-anaknya nenek itu juga pokoknya semua tak kamu kamu sendiri kaltim gitu loh jika kaltim tapi kita kan waktunya itu yang kadang bentrok sama bapak yang harus kayak kayak fujan harus olahraga kayak gitu sampai hari ini pun aku tuh belum sempetin kayak kita apa ya makan itu pun kayak ngatur waktunya itu nggak ada Miss. Nah setiap malam itu aku istirahatnya minimal jam setengah 1 itu minimal Miss selesai kerjaan karena dari majikan pertama ini aku itu disuruh sebelum kelar semuanya itu cucian pun harus harus udah nyuci. Jadi nggak boleh nggak ada cucian kotor itu nggak boleh Miss. Nah di sini aku nggak pernah curhat kan nih sama orang atau siapapun itu nggak pernah karena pasti saran orang itu untuk oh, udahlah kamu berhenti aja dari gaji kamu cuma segitu kamu berhenti aja toh kamu nggak ditambah itu kebanyakan orang yang tak mintain solusi kan kayak gitu Miss. Nah di sini aku tuh kadang karena aku selalu dengerin curhatan mbak-mbak yang lain itu yang 3 bulan ngebreak atau apalah keluar karena gaji nggak sesuai terus pajak keluar tapi di sini tuh aku tuh kayak takut Miss kalau aku berhenti otomatis aku itu juga apa ya takut dimajikan lain gitu loh. Terus? Kayak mau mau nambah tapi semakin berat kayak gitu jadi kayak gimana ya Miss yang mau curhat ke orang ya itu nggak sesuai hati yang kayak gitu dan apalagi ya aku nggak mau dengerin
kayak banyak-banyak sama orang karena belum tentu orang itu sesuai hati aku gitu loh. Tapi kenapa arah aku tuh kayak pengen curhatnya itu sama Miss Yuni gitu loh, Miss. Oke. Nah, Kalau pertanyaan menurut Miss saya nih, Yuni gimana? pertanyaan saya, apa sih yang kamu Ya, cari? Apa sih yang kamu mau? yang aku mau, Miss. Kan sekarang itu tinggal 1 tahun. Tinggal 1 tahun lagi kan, Miss. Kayak pengen dorongan orang yang sampean tuh bisa kayak dorong aku untuk kuat gitu loh, Miss. Karena kan aku nggak punya kayak sandaran untuk cerita, apalagi cerita sama keluarga kan aku nggak pernah kayak Miss ya, kayak kontak komunikasi dengan orang tuaku itu selalu setiap hari 2 kali sehari, Miss. Mereka pun memperhatikan aku, tapi karena aku tahu ibuku ada jantung lemah, bapakku tuh juga kadang sakit-sakitan, darah tinggi gitu juga ada. Aku nggak mau bikin mereka itu kayak aku tuh di sini nggak bahagia gitu, aku nggak mau, Miss. Nah, di sisi lain juga semenjak kejadian Mbak yang pernah gila itu kan orang tua aku itu suka scroll TikTok gitu loh, Miss. Ibu aku itu. Makanya kenapa aku tuh nggak mau kalau dia selalu nonton kontennya Miss Yuni. Selalu dia nonton. Makanya aku tuh nggak berani untuk cerita karena banyak di luar sana itu yang Mbak ketipu. Alhamdulillah kalau aku memang nggak pernah ketipu. Masalah laki-laki ataupun apa, karena buat aku di sini tuh cuma untuk keluarga itu aja, untuk ibu dan bapak aku aja gitu loh, Mas. Kalau aku otomatis aku itu ngebreak di posisi sekarang ya, Miss ya. Ini ya ibu aku tuh juga lagi butuh biaya. Gak mungkin aku itu nunggu visa cuma waktu sebulan, kadang juga bisa lebih. Takutnya ada kendala, itu yang resiko-resiko yang kecil-kecil itulah yang kadang buat aku ya. Kadang aku kalau pengen pindah majikan, apakah iya aku bisa dapat yang kayak sekarang? Kadang kita bisa dapat gaji lebih, tapi lebih berat lagi. Seperti itu, Miss. Jadi kayak mau maju takut, mundur pun juga kecemplung gitu loh, Miss. Oke. Jadi sebenarnya nih, kalau Miss Yuni boleh tahu, kamu sudah tahu jawabannya. Kamu pingin bertahan, cuman kamu ingin seseorang penguat aja, bener nggak? Wah, benar, benar, benar. Soalnya aku ngerasa bahwa kamu itu nggak butuh curhat. Oh, kamu tuh nggak butuh solusi, tapi kamu butuh curhat, bener nggak? Ya, benar. Karena ya itu tadi, kalau aku sering cerita sama orang tua, sama kakak. Aku punya 2 saudara kan, maksudnya punya kakak, tapi kadang kakak itu kesibukannya kakak juga setiap hari kerja karena dia juga catering rumah rumah makan, kerja di situ kan nggak ada waktu untuk kita cerita. Kadang kita pengen cerita, nyenggang waktu itu kayak aku udah capek deh, matiin ya teleponnya kayak gitu, Miss. Jadi kayak agak putus asa, aku nggak pernah atau nggak nyaman untuk curhat sama siapapun selain ibaratnya tuh orang yang benar-benar buat aku nyaman. Tapi Jadi bukan kamu nyaman sama Miss Yuni. gitu. Kamu nyaman sama Miss Yuni. Karena aku karena nggak pernah skip ya, Miss ya, dari video Miss Yuni yang banyak mbak yang nggak nyaman satu tempat ke tempat lain, bolak-balik apa ngebreak kayak gitu kan, aku jadi kayak satu-satunya pendengar aku yang bisa bikin aku tuh tenang. Kayak Miss Yuni berkata, wes nggak, kamu pokoknya semangat, tak tunggu sampai finish. Kata-kata itu aja aku udah bikin kayak tenang, Miss. Karena kemarin ya pernah ada yang mbak curhat itu kan, ada mbak yang masuk rumah sakit lah apa itu, kayak aku agak adem. Aku kan sebenarnya udah ngechat Miss Yuni itu waktu kontrak terakhir ini tuh jalan 5 bulan. Kayak udah berat, Miss, karena aku tuh kayak nggak pernah tidur. Semua orang tuh bilang kayak, kamu nggak pernah tidur ya, kok mata kamu sampai hitam gitu, karena nenek itu nggak mau dipempes dan dia minta harus jalan gitu, harus ke kamar mandi. Dan beratnya itu, Miss, sampai aku pernah kayak perut itu kayak orang keser gitu loh, Miss. Sering bolak-balik kamar mandi karena beratnya nenek itu hampir 1 kental, habis 100. Jadi aku tuh nggak kuat pengen curhat, tapi tak sabar-sabarin. Ya wes, aku bisa. Terus kalau aku udah liatin Miss Unilever cerita tentang penipuan, tentang itu, oh aku harusnya bersyukur.
ada yang lebih menderita dari aku. Kadang ada yang punya majikan yang kayak gini kayak gitu. Oh, aku bersyukur majikan aku walaupun kerjaanku banyak dan nenek itu berat, tapi majikanku perempuan itu masih baik. Adem lagi gitu. Jadi kayak selang-seling aku pengen kata-kata kayak Miss Yuni itu gimana sih biar aku tuh kuat gitu. Aku kan kadang aku pengen ganti agensi, pengen ganti agensi. Aku pokoknya harus bisa. Aku kadang kan begitu, aku harus bisa, aku harus ganti. Yang bisa ngelindungin aku itu ya sesama Indonesia mungkin. Aku percaya gitu loh. Kadang ada orang yang bilang gini, alah paling Indonesia agensi Indonesia belum tentu bisa bantu kamu. Banyak di luar sana memang bercerita seperti ini ya, Miss. Tapi kenapa hati kecil aku itu menolak untuk dia berkata seperti itu? Penguat kamu itu adalah orang yang benar-benar bisa bisa membawa kamu sama jalan yang ini loh. Kamu susah-susah sekarang, tapi kamu sekarang mendapatkan beda tempat. Ini loh rasanya. Kayak seperti itu loh, Miss. Jadi kayak aku tuh setiap bilang sama orang itu menolak. Aku nggak mau. Dia mau ngomong apapun, pokoknya aku harus finish. Karena kalau aku nggak finish, otomatis aku nggak bisa cari majikan di Kokoto, Mas. Ke Miss Juni, aku nggak bisa. Iya, makanya aku tuh kayak aku harus finish. Cuma kadang kalau kalau kita lagi capek, lelah kayak gitu, ngedon lagi. Ngedon Kayak lagi. gitu, Ya Miss. udah gini aja, Wes. Saya tunggu kamu di garis finish. Minta kopinya, Dok. Saya belum dapat kopi nih saya. Saya ingin dapat kopi dari kamu nih. Teman-teman masih jauh. Karena yang curhat cuma 2 bulan nyampe Hong Kong. Berarti kan 1 tahun lebih lagi saya harus nunggu mereka untuk mendapatkan kopi ice cappuccino nih. Sebentar lagi kan kamu finish bulan berapa sih? Aku tahun depan itu bulan 5 itu bulan 6, Miss. Bulan Bulan 6 6. itu Berarti kan Miss Yuni posisi pertengahan. Iya. sudah ada di Hong Kong. Miss Yuni tunggu kamu deh. Minta ice cappuccino-nya dong saya. Sedikit gula ya. Aku tuh udah iya, Miss, pengen kayak aku tuh pengen banget kayak karena aku nggak pernah ngeluarin air mataku ya, Miss, ya ke orang tuaku atau ke kakakku tuh nggak pernah, Miss. Makanya kalau aku capek tuh pengen nangis sama orang tapi buyung, percuma. Orang itu pasti akan menjatuhkan kita dengan kata-kata udah kamu capek, kamu lelah, lebih baik kamu putus kontrak. Tapi di posisi lain aku membutuhkan, memang gajiku nggak seberapa, nggak sebanyak mbak-mbak di luar sana ya kan. Aku juga bahasa ibaratnya belum terlalu banyak bisa, tapi di sini aku punya tenaga buat aku. Kesehatan aku itu kalau nggak aku berjuang, kita memang semua dimulai dari nol gitu loh. Kita punya tenaga, punya kesehatan. Kalau kita nggak dimulai dari nol, kita nggak akan bisa. Aku optimis dari kata-kata Miss Yuni yang masalah jujur, masalah laki-laki pun aku juga pernah hampir ketipu, hampir ketipu dengan main Facebook. Tapi lama-lama aku dengar sama Miss Yuni penipuan paling banyak di Facebook sama aplikasi apapun. Di situ aku skip. Aku nggak mau lihat yang itu. Aku mau lihat dari segi positif. Dari semuanya aku lihat video dari Miss Yuni, aku dengerin sampai aku nggak bosen. Disitulah aku bisa membawa keluargaku. Kalau ini loh anakmu itu baik-baik saja, anakmu ngasih kabar setiap bulan pun anakmu juga ngasih jaminan obat untuk obat jalan orang tua untuk keluarga kayak gitu kan, Miss. Tapi kadang mau mengutarakan air mata yang selama ini dipendem itu kayak nggak mungkin aku mengeluarkan air mataku di depan orang tuaku, itu yang jelas gitu loh. Jadi aku harus nangis tapi butuh orang yang gimana sih biar air mata ini tuh ambrol gitu. Kalau udah nangis jujur, Miss, udah kayak lega gitu. Sekarang aku kayak udah lega sekian bulan. Aku nunggu chat dari admin, cuma di chat dibales kayak sabar ya Mbak, nanti saya bilang sama Miss Yuni. Iya Mbak, saya sabar sampai sekian. Akhirnya tadi admin bilang suruh telepon lewat nomor ini. Oke, jebol akhirnya ya. Jebol juga akhirnya ya. Jebol. Bendungannya langsung jebol. Bendungan langsung jebol. Aslinya pingin bentak-bentak Miss Yuni, paling pingin diamuk aja nih. Iya, pingin dirap. Santap-santap ambek pesawat Miss Yuni. Pesawatnya rusak di ceklekne Yebeni anune suwiwine. Jadi engko tak gone pedang naga puspa ya. Jadi
Iya. Jadi kenapa sih Kayak di apa konten ya, ini Miss? adalah curhatan? Karena aku pingin dengerin kalian ngomong. Nah, Kenapa saya? iya, aku agak lega lah sekarang udah bisa ambrol ke Miss Uni walaupun ibarat kita dari darah kita memang aku sama Miss Uni nggak ada yang namanya darah ya Miss ya. Tapi Mm-mm. nggak tahu ini suatu kayak dari konten Miss Uni yang banyak banget kejadian di luar sana itu justru aku nggak pernah ngambil segi negatifnya, tapi aku ambil dari segi positifnya gitu loh. Jadi kayak aku kalau mereka mereka itu oh berarti ini tuh jelek, berarti ini baik kayak gitu. Hmm. Ya aku terusin yang baik itu tadi. Jadi kalau dibilang sampai sekarang nggak ada pasangan mungkin ya Mif ya. Tapi aku bilang nggak apa-apa. Toh nggak ada pasangan, tapi aku punya uang kayak gitu Mif. Sampai aku Sombong lagi kamu bilang perempuan itu sebentar. Kamu umur berapa? aku umur 29. Oh, 29 cek nom nggak apa-apa. Jadi belum pernah ngerasa nih Wak Mano. Alah paling paling yang ngono kae Miss. Jawab pertanyaan saya. Jawab pertanyaan saya. Pernah ngerasain Wak Mano apa ora? Apa Miss? Pernah Manu apa? ngerasain Wak Mano apa ora? Kayak apa ya Manu? Wis tau ngrasane apa ora jawaban? Kalau iwak mano aku belum ngerasain Miss, tapi aku pernah lihat ceritanya itu tengah malam aku kan baru main Facebook. Nah, tengah malam tuh aku ditelepon Miss lewat Messenger, diperlihatkan langsung tubuh badan laki-laki kayak begitu Miss. Nah, aku Mano. langsung teriak-teriak lah Miss sampai majikan aku bangun. Kenapa? Aku bilang gitu. Enggak ada yang telepon aku tengah malam ngeliatin barangnya. Aku bilang gitu kan. Ya Allah, Gede apa dia cilik, tuh Nduk? Gede kayak apa cilik, Nduk? Gede apa cilik manuke? aku nggak sempet lihat Lah itu kamu ininya, keburu tapi teriak, harusnya dilihat dulu baru teriak. Ah enak gitu. Gak enak ngono lho. Gak jelas arek iki. ya Allah, Miss. Lho Ya piye? aku aja malu loh. Aku setiap hari mandiin bapakku yang stroke itu aja aku malu loh, Miss. Yo tak Gimana saiki nih? gini loh, Nduk. Nduk, iwak manuk itu membuat semangat hidup perempuan. Itu perlu. Wong kamu masih umur 29 loh. Rugi itu adalah nikmat dari Tuhan yang tidak boleh disia-siakan. Nggak percaya, Kak, nggak percaya nyata. Kamu sih nggak percaya dari ibarat dari HP gitu. Aku nggak percaya kan muka bisa nipu. Aku aja bisa filter muka aku. Oh, yo pinter lah, kuwi pinter. Jadi aku wedine engko koyo ego wedi tibake kremi jarene arek-arek. Iya, aku tuh pernah loh, Miss, nggak tahu ya orang sini atau orang mana. Pernah dia itu pakai bahasa Inggris minta minta aku video call. Tak giniin kamu berani bayar aku berapa? Aku gituin lah, Miss. Terus aku bilang gini, emang kamu tahu muka aku kayak apa? Kamu kan di profil cantik. Aku kasih tuh muka monyet. Lu kurang ajar gitu. Nduk, Aku kan kamu ini belum pernah ngerasain iwak manuk toh. Bener nggak? Kan kamu belum pernah toh. Ya, itu belum, aku akan membuat pernah kamu juga. takut, Nduk. Pernah ngerasain ping pisan tagihan, Nduk. Yakin? Yakin yuk. Karena aku itu pelajaran dari gini, katanya orang tuaku, perempuan itu dimanapun tempatmu, dimanapun kamu berada, hanya satu mahkota. Jagalah mahkotamu dengan baik. Jangan kamu, walaupun itu hanya lewat foto, walaupun itu hanya ibarat kita berpakaian feminim, tapi tolong tutupi mahkotamu itu dengan seperti kamu menutupi aib orang tuamu. Seperti itu, Miss. Jadi Oh, aku kalau nggak bener-bener lihat muka nyata itu laki-laki atau perempuan, nggak mau lah, Miss. Aku aja pernah maki-maki polisi, tentara, ataupun itu yang gadungan di Facebook pernah. Dia tuh baru kena 1 minggu minjem uang 500 saya gini ini jangankan Pak sampean itu jenderal presiden masa sih Pak nggak malu kah sama itu pangkatmu yang di dada sama yang di pundakmu itu kok kamu pinjam uang saya 500 maaf Pak saya tukang ngosek WC nggak perlu sampean minta apa pinjam uang ke saya dan dikembalikan kayak gituin saya sampai bawa-bawa nama presiden. berarti pinter. Kamu itu pinter. Kamu tuh nggak percaya.
Berarti kamu pinter, saya bangga. Ini pertama kali saya ingin bilang bangga. Saya jadi perempuan bangga karena saya punya adik yang umur 29 tahun tidak terpengaruh padahal sudah tahunan ada di luar negeri. Saya bangga. Saya benar-benar senang saya dengarnya ini. Saya cuman pingin bilang, Dok. Gini, Dok, rungane saya aku ngomong. sama percaya Tak keplak engko, rungane aku ngomong. Aja tukaran engko ya. Soalnya iwak manuk iki nagih, Dok. Wes ora usah nangis lalekno sing moke lho, cerita manuk. Soalnya kenapa? Iwak manuk iki lek gurung dirasakne ngedeni, Nduk. Tapi kowe ngrasakne sepisan, Nduk. Nikmat banget, Nduk. Wes to gak bakalan lupa rasane, Nduk. Ya sekarang tapi nggak mau, Miss. iya, Nggak sekarang jangan, apa. sekarang jangan. Kamu harus nikah dulu. Ini hanya untuk hiburan saja. Untuk pengetahuan kamu, pengalaman kamu. Perempuan kalau sudah Iya, menikah, tapi itu cuman mahkota itu yang paling penting. Saya pernah ketemu teman saya, laki-laki, dia bilang, kalau saya menikah dengan perempuan yang tidak perawan, suatu saat saya akan cari perempuan lain yang perawan. Itu pernah saya dengar. gini, Miss. Piye? Aku tanya ya, kalau seumpama kita itu kan masih perawan, terus dapat yang nggak apa yang nggak jaka kayak gitu, itu maksudnya barangnya tetap apa berubah, Miss? Oh tak keplak kon kok ya aku garo nduk barang wong lanang wong barangku barang wedok. Oh tak keplak kon kok ya pertanyaanmu. Oh tak jak tukaran kan kok ya. Ya kan katanya kalau kalau kita tuh kalau semakin tambah umur katanya bunga mawar itu nggak mungkin selalu mekar, Miss. Ah terus Juga ada layunya. Nah terus kalau laki-laki nih, kalau udah punya anak itu barangnya layu atau tetap maksudnya gak ngerti aku nduk. Aku gak ngerti nduk, aku gak ngrasane manuk oke nduk. Oh tak keplak kon kok ya. Enek to iki. bapak aku disemeni karo Miss. Alah bapakmu turu wis ora usah. Bapakmu kayak ngrungokne krungu manuk-manuk tok tak keplak kamu kok. Oh, tak ajar sampai melungker-melungker pertanyaanmu malah menjebak iki. Cah cilik tak pikir polos malah pertanyaane garane wong ngeluwang tuwek iki. Tak wajar ngono ya. Aku tuh bener kan nih katanya orang tuaku, Dok, semakin tambah umur itu berarti semakin bunga itu semakin layu, nggak mungkin semakin mekar kan kayak gitu. Kalau kalau bahasa bahasa orang tua itu, yo bilangnya semakin umur berarti yo awakmu ki yo wis jelek gitu loh, Miss. Nah, aku Enggak. tanya, Sebuah kalau perempuan kehormatan itu tetap ada, Nduk. Enggak apa-apa. Kamu di umur 32, kamu jaga kehormatanmu, itu saya bangga. Dan juga jaga uangmu. Enggak ada yang namanya mawar layu sebelum mekar tuh enggak ada. Enggak ada, sayang. pengen kayak omongannya Miss ini kan bilang gini, apa, kita mumpung muda nih, kita banyakin uang sebanyak-banyaknya, setelah kita nanti capek lelah dan ada hasilnya, kita bawa pulang ke Indonesia, kita tinggal ungkang-ungkang, bener nggak, Miss? Aku ingat omongan Miss ini kayak gitu, jadi kayak aku orang tua, oh iya orang tuaku itu punya anak yang diandalkan cuma aku karena kakak aku udah punya keluarga sendiri, otomatis sebelum aku nikah aku harus punya tabungan nih buat orang tua, entah itu orang tua amit-amit jabang bayi ya, Miss ya, orang tua sakit, kita nggak butuh harus pinjem uang ke sana ke sini, tapi kita punya uang sendiri, kita mau kemanapun mau nyenengin orang tua kita punya sendiri kayak gitu loh, Miss. Jadi kayak aku, ya bener. Jadi kayak aku tuh pengen keluar dari lubang macan ini. Posisi aku tuh udah harus membawa uang banyak, bisa bahagiain kedua orang tua aku karena orang tua aja nyekolahin aku sampai tinggi-tinggi, ibaratnya kita sampai S3 lah, apa itu, kalau kita itu nggak bisa mengembalikan aja, ini aja belum separuh menurut aku, Miss. Belum seperti apa yang dikorbankan sama keluargaku, banting tulang kayak apa. Jadi kayak aku tuh kadang kalau jauh pas posisi sakit gitu ya, Miss, kayak ginilah rasanya cari uang, terus kalau sampai mbak-mbak yang banyak di luar sana, yang umur di atas aku, banyak yang ketipu, yang udah nikah, gimana nasib anaknya. Aku tuh kayak sampai ke bawah ke situ loh, Miss. Wes, tak omongi, kowe iki jek cilik. Kowe rong tau ngrasakne iwak manuk. Kowe pokok roh rasane iwak manuk wis nikah beda, Nduk. Pikiranmu sudah beda lagi. Pikiranmu sudah beda lagi. Kamu belum di tahap seperti itu. Karena di umur 29 teman-temanmu is anaknya yang brodol 5. Dan kamu masih belum.
Jadi kamu masih merasakan bisa membahagiakan orang tuamu itu sungguh sangat mulia hatimu. Tapi bagaimanapun kebahagiaan orang tua adalah melihat anaknya menikah dan punya keturunan. Itu kebahagiaan mutlak Ya juga itu. bagi orang tua ya. Jadi bagaimanapun juga Tapi tak ngilangin, pikir lek kowe culun tapi tiba kowe iki ngilangin trauma suhu. gimana, Mis? Hah? Ngilangin trauma buat gimana? Kayak gini loh, Mis. Kalau orang tua ngomong kapan dok gitu, mana calonmu? Aku langsung ngedown, Mis. Langsung kayak Lek kalau kamu belum gimana ada ya? calon, ya nggak apa-apa lo belum ada calon, belum ada jodoh, Mando. Jodoh dari Tuhan. Iya, ya Itu kayak jodoh. gitu. Kadang aku kenapa aku dulu tuh alasan nge-share orang tuaku untuk nonton YouTube-nya Miss Uni karena sebelumnya juga kayak gitu, nikah gitu kan. Hmm. Terus aku suruh nge-share pas ketemu channel yang tipu menipu, tipu-tipuan gitu. Aku bilang gini tuh, liatin, emang kamu ibu mau kalau anaknya kayak gini, kayak mbak itu, emang ibu mau kalau nanti ibu kurang kebahagiaan, anaknya kurang 100 tapi uangnya dihabisin laki-laki. Oh iya ya Nduk, kayak gitu. Akhirnya luluh lagi. Nggak jadi. Tak pikir kowe iki culun Nikah. tibae kowe iki suhu ngono to. Weplaki tenan engko ya. Gandon Tapi nek mau. tapi bahagia Miss. Tapi aku Ah, bahagia semenjak ada channelnya Miss Yuni itu bapak ibuku itu ya ah. sekarang itu sehari itu kayak minum pil. Aduh, Sehari 3 kali itu ditelepon. Kalau nggak diangkat gitu telepon lagi. Aku bilang aku ngechat, aku masih sibuk. Oh ya wis nanti kalau udah kelar telepon. Untungnya di majikan ini tuh bebas. Kamu mau teleponan sama siapapun bebas. Yang penting kamu lah kok kerjain gara-gara channelnya Miss Yuni, Dok? Lah kok gara-gara channelnya Miss Yuni? Iya gara-gara itu jadi ibuku tuh selalu nonton banyak mbak yang gila itu. Ya Allah Nduk, pokoknya kalau kamu ada masalah cerita, jangan dipendam sendiri. Dalam hatiku berkata gini, aku tuh nggak pengen keluarin air mataku, karena kalau aku ngeluarin air mataku, ibuku langsung ngedrop. Karena Saiki awakmu ngoceh ndek YouTube iki kira-kira ibumu krungu apa ora? hari ini aman Miss, karena kenapa aku memaksa admin untuk telepon Miss Yuni? Ah, Hari ini ibu saya aman karena ibu saya mulai jam berapa tadi? Itu yasinan sampai nanti jam 6 karena ada arisan. Jadi aman Miss, oh aman. pantes kowe wani telepon mau saiki mlebu YouTube kok ibumu krungu suaramu nek. Wah, anakku ternyata belum pernah tahu manuk nek sorolan. Aduh, anakku rong payu iki ngono kan. Ya, dia paling paling cuma berkata kayak gini, takutnya ya kalau dia nonton tuh kakakku mungkin mesti ngechat kayak gitu, kamu emang curhat ke Miss Yuni kayak gitu mungkin, karena kan hafal banget suaraku. Tapi aku Oh. jawabnya ya, aku nggak pengen memang karena sebelumnya aku juga udah ngomong aku nggak mau cerita ke siapapun karena cerita ke teman itu nguyung. Teman belum tentu jadi teman baik kita. Kadang teman juga bisa nusuk kita dari belakang. Aku lebih baik cerita sama orang yang lebih dewasa dari aku, tapi dia bisa menuntun aku untuk ini jalanmu, ini caramu untuk meraih kamu nanti ke kesuksesan di sana. Kayak gitu, Miss. Heeh. Kalau aku Dok, banyu ya motomu nendi mau, ini Dok? Weh, banyu motomu nendi? banyu moto wis disantap Pak Tony mau Oh, Miss. wis Makanya diseneni aku Pak tuh Toni, gak mbek Pak bisa Toni nangis. dipendeliki iki lho. So ya mau hama mah. Bapak Ngerti? gak juga aku pokoknya ngerti Eh, Pak Tony pokoknya ngarep kamera nu wis kayak lelah mungkin wis guyune guyu kapan meneh. kemarin kapan ya Miss unit apa sama itu wong sing orang Ponorogo yang apa nangis-nangis laki-laki lebih-lebih itu. Ah. Nah, itu aku ikut nangis mewek nggak endingnya kayak tae akhirnya aku tuh bisa tersenyum lihat Pak Tony. Oh, ya wis ora apa-apa lah. Lah ya wis ngono. Kowe iki jan tes ombak tenan Dek Miss Uni otak. Apalagi kamu? Ini masalah paspor ya Miss ya. Eh, aku kan paket barang Miss bulan 1 kemarin. Nah, aku paket barang itu kan aku tuh dapat WA dari Bea Cukai pengiriman barang itu loh, dimintai yang dimintai namanya paspor gitu kan, masukin paspor. Tapi aku setelah lihat channelnya Miss Yuni kan kalau paspor diminta oleh pengiriman bank itu pengiriman barang itu
maksudnya nggak dipakai macam-macam kah gitu kan? Itu yang pertanyaan pertama. Terus yang keduanya gini, kenapa ya Miss antara paspor aku yang baru sama yang lama ini kok nggak sikon gitu loh? Kan aku dulu pertama masuknya itu kan pertama kita dari Indonesia itu kan di sini udah 5 tahun. Nah kemarin itu kan aku pergantian paspor, aku bikin paspor baru. Waktu aku pakai barang itu, aku pakai paspor yang baru itu, tapi belum terdaftar. Itu gimana, Miss? Kan kamu belum mendaftarkan juga di KJRI, di paspormu yang lama kan tetap masih ada di kontrak baru, kontrak lama, Dok. Kontrak lama. Ya, kamu fotoin paspor lama sama paspor baru loh. Oh gitu. Ya, karena untuk syarat mengeluarkan paket tamu harus pakai paspor, ya udah nggak apa-apa. Karena setidaknya yang penting tidak disalahgunakan itu aja. Karena setahu saya kalau nggak pakai paspor memang tidak dikeluarkan. Ya takutnya nanti dibuat pinjol atau apa ya di Indonesia marak pinjol kayak gitu. Ya, semoga enggak, no. Jangan prasangka buruk. Kan Miss Yuni setidaknya nyuruh kalian berhati-hati aja. Aku takut ya, Miss ya. Makanya soalnya kok sampai sekarang pun juga barang itu belum nyampe gitu loh. Padahal udah bulan 1 kemarin, makanya aku tuh kadang juga takut ya, takutnya ya memang itu semua juga barang bekas. Tapi kan namanya kita nasib ya, yang dulu aja aku pernah diodol-odol sampai Indonesia itu ibuku tuh dibelikan tas sama majikan aja juga nggak hilang gitu loh, Miss. Makanya aku tuh aku kalau ngasih paspor itu Soalnya bahaya paspor itu banget. Tapi aku hanya membuktikan bahwa kamu itu PMI gitu aja sih, Nduk. Jadi kemarin kan ada anak ini yang namanya Siti, Markona, Yuni, Wati tapi diganti Cen. Akhirnya kena pajak. Ya, wis gak apa-apa lah. ya itu nih Cencen Laica mah dia kan haus makanya namanya Cencen Laica. Ya wes, ada yang lain lagi? Ya Miss, makasih loh Miss. Olah, apa-apa ya tadi ya. Aku pengen ke sana, Ya pengen wes. ke itu, ke Ya wes. tempatnya Miss Yuni. Ya wes, tapi nggak bawa kopi ya. Pokoknya pengen juga bawa apapun buat mbaknya yang singgah di sana. Oke, siap. Tak tunggu ya. Miss Yuni sama bapak pokoknya sehat terus. Oke, I love you. Sampai mau dipisahkan. Ya, Amin. makasih Bantu Miss doa. ya sudah Terima jadi kasih. sandaranku. Oke, ya wes. Oke, bye-bye. Arek-arek nangis krungu manuk gayap. Hah? Sudah jelas arek-arek itu. Tes ombak kabeh lewe sore. Mosok sampai 1 jam ngomong-ngomong. Hah? Sampai iki si Erni wis ngomong. Iki arek Medan nih. Turun, Mbak, turun. Turun. Podo. Lho. Bapak turu. Bapak turu. Kongkon turun, Bapak malah turu. Coba ya. Kan pernah? Tumben urung kukut mis no. Iki ate kukut HP-ne ini wis dikasihne ke saya. Jangan dibanting ya wis. Aku tengok iki lembayung senja.